Suami tertawa menghinaku saat sidang perceraian. Tapi apa yang hakim katakan buat dia histeris. Halo bunda semuanya. Semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan tisu dan absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe ya, agar bunda semuanya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Camilla berdiri di depan kompor marmer putihnya. Bayangan senja di luar jendela memantul lembut pada permukaan stainless steel peralatan masaknya. Aroma pasta truffle yang kaya dan hangat memenuhi seluruh ruangan, menjadi selimut harum yang menyambut siapapun yang melangkah masuk. Dapur ini, dengan island bar yang elegan dan kabinet kayu oak gelap, adalah salah satu simbol kemapanan yang selalu dibanggakan Adnan. Bagi Camilla, dapur ini adalah panggungnya, tempat ia menumpahkan kasih sayang dan perhatiannya pada keluarga kecil yang ia cintai. Camilla mengenakan kaos rumahan berbahan katun lembut dan celemek sederhana. Rambut panjangnya yang biasanya tergerai anggun kini dikuncir longgar. Di usia pertengahan 30-an, kulitnya masih memancarkan cahaya alami, namun mata indahnya seringkali menyimpan bayangan lelah yang tak terucapkan. Camilla adalah sosok istri yang tampak sempurna, cekatan mengurus rumah, selalu tampil rapi, dan memiliki selera yang tinggi dalam segala hal, dari dekorasi hingga menu makan malam. Suara dentingan kunci di pintu utama membuyarkan lamunannya. Itu pasti Adnan. Adnan masuk, melepas sepatu kulitnya dengan gerakan cepat yang sedikit kasar, ciri khasnya setelah seharian berkutat di kantor. Ia adalah tipikal pria sukses di mata masyarakat, usia 38 tahun, berpostur tinggi, dengan dasi yang selalu kencang, dan aura penting yang ia bawa dari posisinya sebagai manajer pemasaran senior di salah satu perusahaan teknologi ternama, PT Sinergi Teknologi Utama. Wajahnya yang tampan seringkali menjadi topeng bagi kesombongan yang perlahan tumbuh subur di hatinya. "Masa apa malam ini, sayang?" sapa Adnan, suaranya terdengar lelah namun penuh kuasa. Ia mencium kening Camilla sekilas, lebih menyerupai formalitas daripada luapan rindu. Pasta carbonara dengan saus krim truffle dan garnish daun basil segar. "Aku tahu kamu ada meeting panjang hari ini, jadi aku siapkan yang spesial," jawab Camilla lembut, menyajikan piring berisi pasta yang tampak seperti lukisan. Adnan duduk di meja makan, menghirup aroma pasta itu dalam-dalam, lalu tersenyum puas. "Ah, memang benar. Masakanmu selalu bisa mengusir penatku. Untung ada kamu di rumah, Camilla." Camilla ikut duduk, tetapi matanya menangkap jeda yang canggung setelah kalimat pujian itu. Jeda itu terasa seperti lubang hitam, siap menelan semua kehangatan yang baru saja tercipta. "Maksudku," lanjut Adnan, memotong pasta dengan garpu perak, "kalau bukan karena gajiku, mungkin kita tidak akan bisa menikmati bumbu truffle semahal ini. Kamu tahu, harganya per gram itu setara dengan biaya satu kali event kecilmu, kan?" Adnan tertawa kecil, tawa yang bagi Camilla terasa seperti serpihan es yang dilemparkan ke wajahnya. Camilla berusaha mempertahankan senyumnya. Jauh di dalam hatinya, ia tahu persis harga truffle itu, dan ia juga tahu bahwa bumbu mahal itu ia beli dari kartu kredit pribadinya yang saldonya, jika dibandingkan dengan gaji Adnan, bagaikan lautan dan kolam. "Penghasilan sampingan ini cukup untuk membeli bumbu truffle mahal ini, Mas. Dan aku suka melakukan hal yang membuatku bahagia," ujar Camilla, suaranya tetap tenang. Ia sengaja menggunakan istilah penghasilan sampingan untuk merujuk pada bisnis event planner kecil yang memang ia jalankan. Itu adalah bagian dari topeng yang ia kenakan demi menjaga kedamaian rumah tangga mereka. Ya, Camilla. Yang penting pekerjaan utamaku lancar. Besok ada meeting besar dengan CEO. Doakan, ya, sayang. Karierku ini yang menentukan nasib kita. "Keberhasilanku adalah jaminan masa depan Dara," Adnan berkata sambil mengelus tangan Camilla sekilas, namun fokusnya kembali pada piring dan ambisinya. Dara, putri semata wayang mereka, adalah benang emas yang mengikat kuat pernikahan mereka. Dara, yang kini berusia 7 tahun, adalah gadis yang ceria, lugu, dan sangat mencintai kedua orang tuanya. Camilla selalu memastikan Dara mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang yang berlimpah. Demi kebahagiaan Dara, Camilla rela menelan pil pahit setiap kali Adnan meremehkannya.
Kisah cinta Kamila dan Adnan dulunya seperti dongeng yang indah. Kamila jatuh cinta pada Adnan yang saat itu masih berjuang dari bawah. Adnan adalah pria yang rendah hati, memuji kecerdasan Kamila, dan mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Tapi, waktu adalah pengikis hati. Sejak Adnan naik jabatan dan mendapatkan gaji 6 kali lipat dari posisi sebelumnya, sebuah kenaikan yang sebenarnya dimungkinkan oleh investasi tak langsung Kamila di perusahaannya, sifat aslinya mulai terkuak. Kesuksesan finansial telah menumbuhkan monster kesombongan. Kamila adalah seorang jenius di bidang teknologi dan manajemen bisnis. Jauh sebelum menikah, ia adalah pendiri tunggal dari sebuah startup teknologi yang kini berkembang menjadi perusahaan raksasa multinasional, PT Sinergi Teknologi Utama. Ya, perusahaan yang sama tempat Adnan bekerja, yang Adnan banggakan, yang ia yakini sebagai puncak karirnya. Kamila, dengan nama samaran yang berbeda di dunia korporat, adalah CEO sekaligus pemegang saham mayoritas. Rahasia ini adalah benteng yang Kamila bangun, bukan untuk menipu, melainkan untuk melindungi. Ia tahu ego Adnan akan hancur jika ia tahu istrinya jauh lebih sukses darinya. Ia ingin Adnan mencintainya karena ia adalah Kamila, bukan karena kekuasaan atau kekayaan yang ia miliki. Oleh karena itu, ia membangun karakter Kamila, ibu rumah tangga dan event planner kecil-kecilan, dengan sangat sempurna. Bisnis event planner itu adalah hobi dan juga alibi yang ia gunakan untuk menjelaskan beberapa pengeluaran besar dan pertemuan mendadak. Malam itu, setelah Dara tidur, Kamila duduk di balkon sambil menyesap teh hangat, mencoba mencerna kembali ucapan Adnan. Aku merasa seperti superhero yang menyembunyikan jubah dan kekuatannya. Mas, gumam Kamila pelan, ditelan angin malam. Adnan keluar, ponsel di tangan, tersenyum bangga. Aku baru saja mengunggah foto kita makan malam. Banyak yang memuji, Kamila. Mereka bilang aku beruntung punya istri yang bisa menjaga rumah dan mendukung karierku. Aku benar-benar tulang punggung keluarga ini. Kamila hanya menatapnya. Raut wajah Adnan menunjukkan bahwa ia benar-benar meyakini ucapan itu, tanpa sedikit pun keraguan. Mas, apa kamu tidak pernah berpikir, kalau kamu terus meremehkan apa yang aku lakukan, hatiku bisa sakit? Tanya Kamila, suaranya pelan, mencoba membuka celah kejujuran. Adnan tertawa, menganggap itu lelucon. Aduh, Kamila, jangan lebay, deh. Kamu ini istriku, ya tugasmu memang membuatku nyaman. Lagi pula, apa yang kamu lakukan? Mengatur bunga? Memilih kain taplak? Itu bukan pekerjaan, sayang. Itu hobi. Aku yang bekerja keras mencari uang di luar, melawan para pesaing. Kamu tidak akan mengerti tekanan di kantorku. Tangan Kamila terkepal erat di bawah selimut. Tekanan di kantorku? Ia ingin berteriak bahwa ia, sebagai CEO, menanggung tekanan yang berkali-kali lipat lebih besar, membuat keputusan yang mempengaruhi ribuan karyawan, termasuk nasib Adnan. Tapi ia memilih diam. Baiklah, Mas. Aku mengerti, kata Kamila, menarik napas panjang. Adnan mendekat, memeluknya sekilas, lalu kembali pada ponselnya. Sudah, jangan cemberut. Sebagai hadiah karena kamu sudah masak enak, aku akan membelikanmu tas baru. Pilih saja yang kamu mau, pakai gajiku. Kalimat itu, alih-alih menghibur, justru terasa seperti jarum yang menusuk. Hadiah yang dibeli dengan uang yang secara teknis adalah miliknya. Kebohongan yang ia ciptakan sendiri kini menjadi penjara yang menyesakan. Malam itu, di kamar tidur mewah yang ia beli, Kamila tidur dengan bantal yang basah. Ia menyadari, dinding kebohongan manis yang ia bangun demi melindungi ego Adnan, kini menjadi tembok tebal yang memisahkan mereka berdua. Adnan tidak lagi melihat Kamila yang cerdas, pekerja keras, dan visioner. Adnan hanya melihat Kamila, ibu rumah tangga yang bergantung pada gaji suaminya. Kamila tahu, ia harus memilih. Melepas topeng dan menghancurkan ego Adnan, atau terus hidup dalam kepura-puraan yang perlahan membunuh dirinya. Ia memilih jalan ketiga, memberi Adnan kesempatan terakhir, dan jika ia gagal, Kamila siap menarik tirai rahasia itu di tempat yang paling tidak terduga dan paling menyakitkan bagi Adnan, pengadilan. Ia memutuskan, demi Dara, ia harus menghentikan permainan ini. Permainan yang kini hanya menyisakan keangkuhan Adnan dan luka yang menganga di hati Kamila.
Ketegangan ini akan segera pecah, dan Camilla tahu, badai besar sedang menanti di cakrawala. Kemeriahan balon warna-warni dan aroma cupcake vanila mengisi ballroom kecil yang disewa Adnan. Pesta ulang tahun Dara yang ke-7 adalah perhelatan yang cukup mewah, dipenuhi tawa anak-anak dan obrolan orang tua yang saling bertukar kartu nama. Segalanya terkelola dengan sangat baik. Dekorasi, catering bintang 5, hingga goodie bag eksklusif. Camilla, sang perencana acara, dalam identitas samaran, hobinya, memastikan setiap detailnya sempurna, meski hatinya terasa semakin berat seiring meningkatnya rasa bangga Adnan yang tak terkendali. Camilla mengenakan gaun midi berwarna peach yang lembut, menampilkan kesan anggun dan bersahaja, kontras dengan para istri rekan kerja Adnan yang berlomba-lomba memamerkan tas desainer terbaru. Camilla menyambut para tamu dengan senyum ramah, mata hangatnya tak pernah lepas mengawasi Dara yang sedang asyik tertawa bersama teman-temannya. Bagi Camilla, tawa Dara adalah oasis sejuk di tengah gurun emosional yang ia lalui. Adnan, berdiri di tengah ruangan, seperti pusat gravitasi kesombongan. Ia mengenakan setelan kasual mahal, dengan jam tangan Chrono yang mengilat memantulkan cahaya lampu. Ia sibuk mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya, suaranya terdengar lantang, sengaja untuk didengar banyak orang. Aku selalu bilang, kunci kebahagiaan itu adalah stabilitas finansial, guys, ujar Adnan, mengapit bahu salah satu rekan kerjanya. Lihatlah pesta ini. Semua yang terbaik untuk Dara, hasil dari kerja kerasku. Aku ingin memastikan Dara tidak kekurangan sedikit pun, karena itu adalah tanggung jawab utama seorang ayah. Camilla mendengarnya dari kejauhan, saat ia sedang mengatur flow acara dengan pelayan catering. Ucapan Adnan terasa seperti belati tumpul yang disisipkan perlahan ke dadanya. Ia tidak pernah menghitung pengorbanan finansialnya, karena semua ia lakukan tulus demi keluarga. Namun, mendengar Adnan mengklaim seluruh kemewahan ini semata-mata hasil keringatnya sendiri, terasa seperti memutar balik fakta sejarah kehidupan mereka. Sebuah suara akrab memanggil namanya. Camilla. Rina, teman baik Camilla sejak kuliah, dan satu-satunya orang luar yang mengetahui sebagian besar rahasia Camilla, berjalan mendekat. Rina adalah seorang editor majalah bisnis terkemuka, penampilannya selalu stylish dan matanya tajam. Selamat ulang tahun untuk Dara, ya. Pestanya luar biasa. Benar-benar sentuhanmu, puji Rina tulus, memeluk Camilla. Terima kasih, Rin. Aku suka melihat Dara bahagia, balas Camilla. Rina melirik ke arah Adnan, yang saat itu sedang mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Camilla, dia benar-benar tidak berubah ya? Bahkan di hari ulang tahun anaknya, dia masih sibuk memamerkan dirinya. Camilla menghela napas. Biarkan saja, Rin. Aku sudah capek mengingatkan. Baginya, semua ini adalah hasil dari jerih payahnya sebagai manajer di Sinergi Teknologi Utama. Rina menggelengkan kepala, ekspresinya tidak percaya. Dia benar-benar tidak tahu, kan? Bahwa kantornya itu, bahkan seluruh jaringan fiber optik yang dia gunakan untuk meeting penting itu, adalah milikmu. SSTT pelankan suaramu, Rin, Camilla memperingatkan, matanya membesar. Aku sudah memintamu, jangan pernah membicarakan Camilla, sang CEO KS, di sini. Aku ingin mempertahankan ini. Aku hanya ingin dia melihatku sebagai Camilla istrinya. Rina meraih tangan Camilla. Camilla, demi Tuhan, ini sudah keterlaluan. Dia menghinamu. Dia terus-menerus meremehkan usahamu. Dengar, beberapa minggu lalu aku bertemu dengan Ken, partner bisnis lamamu dari Jepang. Dia bertanya padaku, kenapa CEO sehebat dirimu rela, pensiun, hanya untuk mengurus rumah tangga dan menjadi event organizer ecek-ecek. Wajah Camilla berubah pias. Ia tahu Rina benar. Setiap kali ia menerima pujian dari teman lamanya, ada rasa bersalah karena telah membohongi dirinya sendiri. Aku hanya ingin pernikahan yang normal, Rin. Aku tidak ingin ketimpangan finansial merusak ego Adnan. Dulu dia pria yang baik dan rendah hati. Bagus, dia pria yang baik. Tapi pria baik tidak akan meremehkan event planner yang ia nikahi hanya karena gaji di rekeningnya terlihat lebih besar. Kamu adalah wanita karir yang menyamar jadi ibu rumah tangga, Camilla. Kapan kamu mau berhenti berakting? Rina berbisik keras, nada suaranya penuh frustrasi.
Tiba-tiba, Adnan mendekat, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia tidak mendengar percakapan Rina dan Kamila. "Rina, lama tidak bertemu. Syukurlah kamu datang. Aku baru saja bercerita pada Vice President kami, Pak Hadi, tentang bagaimana aku mengatur keuangan kami sehingga Kamila bisa tenang di rumah. Dia bahkan tidak perlu pusing memikirkan pekerjaan yang menghasilkan uang. Penghasilanku sudah lebih dari cukup," kata Adnan, suaranya penuh kebanggaan, seolah memberikan sedekah pada istrinya. Rina hanya bisa memaksakan senyum tipis. Matanya melirik Kamila, memberi isyarat, "Aku sudah bilang padamu." "Ya, Adnan. Kamu memang murah hati," balas Rina, dengan penekanan pada kata, murah hati, yang membuat Kamila mengernyit. "Tentu saja. Aku pria yang bertanggung jawab." "Oh ya, Kamila, aku sudah transfer uang untuk biaya event organizer ini. Aku tahu kamu suka menghitung rincian kecil-kecil begini. Jadi, anggap saja ini upah tambahanmu," kata Adnan, sambil menepuk punggung Kamila seolah-olah dia adalah seorang karyawan yang baru saja menerima bonus. Kamila merasakan harga dirinya tergores dalam-dalam. Upah tambahan? Padahal, dana seluruh pesta ini ia tarik dari rekening offshore miliknya, jumlahnya berkali-kali lipat dari yang Adnan transfer sebagai upah. Ia menatap mata Adnan, mencari sedikit saja jejak kerendahan hati yang dulu ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah pantulan kesombongan yang mengilat. "Terima kasih, Mas. Aku akan segera membereskan administrasinya," jawab Kamila datar. Adnan berbalik, kembali ke rekan-rekannya, kini mulai memamerkan rencana liburan mewah ke Eropa yang akan mereka lakukan. "Semua sudah terencana. Aku sudah booking tiket kelas 1. Tentu saja, aku yang bayar. Kamila hanya perlu menyiapkan pakaian untuk Dara." Rina menarik Kamila menjauh. "Kamila, aku tidak tahan lagi. Ego Adnan sudah setebal baja. Aku khawatir suatu hari nanti, dia akan menggunakan kemapanan finansial ini untuk menekanmu, atau bahkan mengambil darah darimu." Ucapan Rina adalah cambuk yang menyadarkan Kamila. Mengambil darah dariku. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Selama ini, Kamila menyembunyikan identitas aslinya karena ia ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Tetapi jika topengnya ini justru menjadi senjata yang digunakan Adnan untuk melawan dia dan mengambil putri mereka, maka drama ini harus segera berakhir. Kamila menyadari bahwa kebohongan yang ia anggap sebagai pengorbanan telah menjadi racun yang mengubah Adnan. Suaminya kini percaya bahwa ia adalah tulang punggung mutlak, dan Kamila adalah dekorasi yang bisa ia nikmati dan remehkan sesuka hati. Jarak emosional antara mereka kini selebar jurang. Malam itu, setelah para tamu pulang dan ballroom kembali sunyi, Kamila duduk di sofa ruang tamu yang hening. Adnan sudah tertidur pulas. Lelah setelah seharian, berperan menjadi pahlawan. Kamila membuka laptopnya. Cahaya layar memantul di wajahnya yang kini tampak lebih tegas. Ia membuka sebuah folder yang dienkripsi dengan sangat ketat. Di dalamnya tersimpan semua dokumen legal, laporan keuangan konsolidasi, dan sertifikat kepemilikan saham PT Sinergi Teknologi Utama. Ia melihat namanya terpampang sebagai direktur utama, pemegang saham, dan pendiri. Ia melihat daftar gaji seluruh manajer, termasuk gaji Adnan. Angka-angka itu adalah kekuatan senyapnya. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk melihatku, Mas. Tapi kamu hanya memilih melihat dirimu sendiri," bisik Kamila. Air matanya mengering, digantikan oleh resolusi baja. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan diri untuk konfrontasi. Bukan lagi dalam bisikan kamar tidur, melainkan dalam palu keputusan yang menggetarkan. Ia harus memastikan Dara tetap bersamanya, dan satu-satunya cara adalah dengan melepaskan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Kamila memegang ponselnya dan mengirim pesan singkat. Tujuannya adalah seorang pengacara handal yang ia percayai, yang juga merupakan kepala divisi legal di perusahaannya, Arif. Kepada Arif, "Siapkan semua dokumen. Waktunya sudah tiba. Aku perlu berkas gugatan dan seluruh bukti kepemilikan aset atas nama PT Sinergi dan pribadi. Segera hubungi aku besok pagi. Dan ingat, skenario tetap sama. Tidak ada yang boleh tahu identitas asli dan kekayaan ini sampai di meja sidang." Kamila menekan tombol send.
Pesan itu adalah deklarasi perang. Bukan perang untuk memenangkan harta, tetapi perang untuk memenangkan harga diri dan masa depan putrinya. Pagi itu, suasana sarapan terasa dingin, meski Camilla telah menyiapkan pankek madu kesukaan Adnan. Ketegangan yang mengambang sejak malam ulang tahun Dara kini terasa pekat, seperti kabut tebal yang menyelimuti. Camilla telah mengambil keputusan, dan energi baru yang dingin menyelimuti dirinya, menjadikannya tampak lebih tegar, tetapi juga lebih jauh. Adnan duduk di kursinya, menikmati pankek sambil membaca berita di tablet. Wajahnya tampak rileks, seolah ia baru saja melakukan tindakan heroik. Padahal semalam ia hanya tidur setelah memamerkan kekayaannya. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang telah Camilla siapkan. "Camilla, ada satu hal yang harus kita bahas," ujar Adnan, tanpa mengangkat pandangannya dari layar. Nada suaranya bukan permintaan, melainkan perintah. Camilla meletakkan cangkir tehnya, menatap lurus ke arah suaminya. "Tentu, Mas. Aku mendengarkan. Soal kegiatan event organizer itu, aku sudah memikirkannya matang-matang. Mulai hari ini, aku mau kamu berhenti total," ucap Adnan, kini menatap Camilla dengan ekspresi bosi yang belakangan sering ia tunjukkan. Camilla mencondongkan tubuh sedikit. "Berhenti total? Kenapa, Mas? Aku sudah bilang, itu adalah kegiatan yang aku nikmati. Lagi pula, aku selalu memastikan tugas utamaku sebagai istri dan ibu tidak terganggu." "Tidak terganggu? Camilla, jangan naif. Aku ini manajer senior. Aku butuh istri yang sepenuhnya mendukungku. Ketika rekan kerjaku bertanya istriku sibuk apa, aku harus malu menjawab event planner rumahan? Itu memalukan statusku. Itu membuatku terlihat seolah aku tidak mampu menafkahimu dengan baik sehingga kamu harus bekerja." Tekan Adnan, kata "bekerja" itu ia ucapkan dengan nada menghina. Perkataan Adnan terasa menohok. Ia tidak hanya meremehkan pekerjaan Camilla, ia menghancurkan harga diri Camilla di mata orang lain, dan yang lebih buruk, di matanya sendiri. Bagi Adnan, kehormatan dan statusnya jauh lebih penting daripada kebahagiaan dan kemandirian istrinya. "Mas, aku hanya ingin mandiri. Kenapa kemandirianku selalu kamu anggap sebagai ancaman?" Camilla bertanya, suaranya bergetar. Ini adalah upaya terakhirnya untuk mencari titik temu. Adnan meletakkan tabletnya dengan keras, menimbulkan bunyi yang memecah keheningan. Matanya memancarkan kemarahan. "Ancaman? Tidak. Aku hanya muak punya istri yang tidak sejajar denganku. Aku butuh istri yang membanggakan, yang bisa diajak acara formal tanpa perlu pusing memikirkan vendor bunga. Kamu terlalu tenggelam dalam hal-hal remeh." Camilla memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu, "tidak sejajar denganku," adalah final statement yang ia tunggu. Adnan telah melintasi batas yang tidak bisa dimaafkan. Camilla menyadari, topeng yang ia pakai bukan lagi pelindung, melainkan jerat. "Baiklah, Mas," jawab Camilla, suaranya kini tenang, namun sedingin kutub utara. "Jika kehadiranku dengan segala kekuranganku, yang kamu sebut pekerjaan remeh, menjadi aib besar bagi status dan kariermu, maka aku tidak akan memaksakan diri lagi." Adnan terkejut dengan nada bicara Camilla. Ia menyangka Camilla akan memohon, seperti yang sering terjadi. "Maksudmu, kamu akan berhenti?" Camilla menatap lurus ke mata suaminya, tatapan yang menembus ke dalam lapisan arogansi Adnan. "Maksudku, jika kamu tidak bisa menerima dan menghargai siapa aku seutuhnya, maka kita tidak perlu bersama lagi." Adnan terdiam beberapa detik. Kemudian ia tertawa keras, tawa yang penuh ejekan. "Apa? Kamu mau cerai? Camilla, jangan bercanda. Kamu mau tinggal di mana? Dengan penghasilanmu yang pas-pasan itu, kamu akan kehilangan semua ini. Rumah, mobil, gaya hidup mewah. Kamu mau membawa Dara pindah ke kontrakan kecil?" Kata-kata Adnan, alih-alih menakutinya, justru menguatkan tekad Camilla. Betapa dangkalnya pandangan Adnan terhadap nilai dirinya. "Aku tidak bercanda, Mas. Jika memang ini satu-satunya jalan agar kamu bahagia dengan statusmu, aku akan menyetujuinya," kata Camilla, membiarkan Adnan berpikir ia telah kalah. Adnan bangkit, ia yakin ia telah memenangkan perdebatan ini. "Bagus. Setidaknya kamu sadar diri. Kalau begitu,
Aku akan urus gugatan cerai. Tapi ingat, Dara akan ikut denganku. Ini adalah ultimatum yang menyakitkan. Adnan berani menuntut hak asuh Dara dengan alasan bahwa Kamila tidak memiliki stabilitas finansial dan pekerjaan yang mumpuni. Bagi Kamila, ini bukan hanya tentang status. Ini adalah tentang hati seorang ibu yang diancam kehilangan permata hidupnya. Kenapa kamu berhak mengambil Dara, Mas? Tanya Kamila, menahan gemuruh di dadanya. Jelas aku yang berhak. Aku yang punya karir mapan, gaji besar, dan aset. Aku manajer senior di perusahaan besar. Kamu hanya ibu rumah tangga dengan pekerjaan sampingan yang tidak jelas. Bagaimana kamu bisa menjamin masa depan Dara? Sekolah internasionalnya, biaya lesnya, liburan mewahnya, semua itu butuh uang, Kamila. Uang yang aku hasilkan. Adnan berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk dirinya sendiri. Kamila menarik napas dalam-dalam. Kita lihat saja, Mas. Siapa yang lebih mampu menjamin masa depan Dara? Percuma kamu melawan. Kamu tidak punya modal apa-apa, Kamila. Bahkan pengacara hebat pun tidak akan bisa menyelamatkanmu dari fakta bahwa kamu tidak punya pekerjaan tetap. Adnan berbalik, meraih kunci mobilnya, dan pergi ke kantor, meninggalkan Kamila sendirian di meja makan yang kini terasa seperti medan perang. Setelah Adnan pergi, keheningan menyelimuti rumah. Kamila tidak menangis. Ia merasakan energi dingin yang sama yang ia rasakan semalam, energi yang datang dari resolusi yang bulat. Kamila segera mengambil ponselnya dan menelepon Arif, pengacara kepercayaannya yang sudah ia hubungi tadi malam. Arif adalah seorang profesional yang menjaga rahasia kliennya dengan kesetiaan seekor singa. Halo, Arif? Ya, skenario berjalan sesuai dugaan. Dia menuntut cerai, dan yang paling penting, dia menuntut hak asuh Dara dengan alasan ketidakmampuan finansialku. Kita harus bergerak cepat. Suara Arif terdengar tenang dan profesional dari ujung telepon. Baik, Nona Kamila. Saya sudah menyiapkan semua dokumen yang Anda minta. Gugatan balik kita akan menekankan pada stabilitas emosional dan dedikasi Anda sebagai ibu. Sementara soal finansial, kita akan tetap mengikuti skenario. Kita akan biarkan mereka menyerang dengan argumen kelemahan finansial Anda. Bagus. Aku ingin dia menggunakan semua amunisinya untuk menghinaku di depan umum. Aku ingin dia menggunakan tulang punggung yang ia banggakan itu sebagai senjata. Baru setelah itu, kita ungkapkan kebenarannya, ujar Kamila, suaranya tajam dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi soal cinta. Ini adalah strategi bisnis yang Kamila terapkan pada masalah pribadinya. Arif ragu sejenak. Tapi, Nona, bukankah terlalu berisiko menunggu hingga di ruang sidang? Jika kita menunjukkan kekuatan Anda sekarang, gugatan hak asuh itu akan langsung gugur. Tidak, Arif. Aku ingin dia sadar bahwa harga diri itu tidak bisa dibeli dengan gaji. Jika aku mengungkapkannya sekarang, dia akan panik dan menggunakan segala cara untuk menyembunyikan kesalahannya, bukan belajar darinya. Aku ingin dia merasakan keangkuhan itu menghantamnya kembali. Kamila menjelaskan, pandangannya menerawang keluar jendela, ke arah mobil Adnan yang sudah menghilang. Ia menutup telepon. Kamila tahu, ia sedang berjalan di atas tali tipis. Ia harus berpura-pura menjadi wanita yang lemah dan rentan, yang hanya mengandalkan pekerjaan sampingan, untuk memancing Adnan. Ia rela menjadi objek ejekan dan penghinaan sementara waktu. Semua itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk memenangkan Dara, dan untuk memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi seorang suami yang telah menukar cinta dengan kesombongan. Kamila mengambil foto Dara yang tersenyum lebar di atas meja. Mama akan berjuang untukmu, sayang. Mama akan tunjukkan bahwa kekuatan seorang ibu tidak diukur dari uang di rekening, tetapi dari hati. Walaupun Mama harus menjadi boneka di panggung sandiwara ini sebentar lagi. Dengan hati yang kini sekeras batu, Kamila melangkah maju, siap menghadapi proses perceraian yang senyap namun penuh strategi. Setelah Adnan melontarkan ultimatumnya yang menyakitkan, rumah tangga Kamila dan Adnan berubah menjadi panggung drama yang sunyi. Surat gugatan cerai dari Adnan datang 2 hari kemudian, disampaikan oleh seorang kurir dengan amplop formal berwarna coklat. Kamila menerimanya dengan ketenangan yang dingin, seolah itu hanyalah kiriman paket biasa. Ia tidak terkejut,
Karena ia sudah lebih dahulu mengirimkan balasan melalui pengacaranya, Arif, yang bergerak secepat kilat. Kamila kini hidup dalam dua dimensi. Di mata Adnan, ia adalah istri yang terpuruk, pasrah pada nasib perceraian karena ketidakmampuan finansial. Sementara di balik layar, ia adalah arsitek ulung yang menyusun skema legal paling rumit dalam hidupnya. Aku sudah melihat dokumen gugatan dari pihak Adnan, Nona Kamila, ujar Arif melalui panggilan video terenkripsi. Suaranya terdengar profesional namun penuh kekaguman pada strategi kliennya. Mereka menuntut hak asuh Dara dengan 3 poin utama. Ketidakstabilan penghasilan Anda sebagai event planner lepas, dugaan kurangnya waktu pengawasan karena kesibukan, pekerjaan sampingan, dan klaim bahwa Adnan menyediakan 90% kebutuhan finansial rumah tangga. Kamila menyesap kopinya, tatapannya terarah pada kalender meja yang dilingkari tanggal sidang pertama. Bagus, Arif. Itu persis yang kita harapkan. Biarkan mereka membangun menara kesombongan itu setinggi mungkin. Semakin tinggi menaranya, semakin menyakitkan saat roboh. Kami sudah menyiapkan gugatan balik yang menekankan pada dedikasi dan ikatan emosional Anda dengan Dara. Semua laporan psikologis anak sudah kita amankan. Soal finansial, Arif menjeda, tampak ragu. Kita hanya akan menyajikan dokumen minimal, yang menunjukkan saldo tabungan pribadi Anda yang memang sengaja Anda kosongkan selama setahun terakhir, agar sesuai dengan narasi Adnan. Kita tidak akan menampilkan aset dan kekayaan sinergi teknologi utama. Benar, aku tidak ingin dia tahu. Aku ingin dia datang ke ruang sidang dengan keyakinan buta bahwa dia adalah pemenangnya. Dia harus yakin bahwa dia akan tertawa saat aku memohon hak asuh Dara, tegas Kamila. Kata-katanya mengandung perpaduan kepedihan dan kekuatan. Strategi Kamila ibarat bermain catur melawan Adnan yang hanya melihat satu langkah ke depan. Ia rela mengorbankan biduk, bahkan menteri, citra dirinya, demi memastikan raja, Dara, aman, dan ratu, identitas aslinya, bisa melakukan skakmat yang tak terhindarkan. Selama proses gugatan berjalan, Adnan bersikap semakin dingin dan dominan. Ia memperlakukan Kamila layaknya penghuni rumah yang menumpang, bukan sebagai pasangan. Suatu sore, saat Kamila sedang melipat baju Dara, Adnan masuk ke kamar. "Aku sudah bicara dengan pengacaraku," kata Adnan, suaranya penuh kemenangan. Dia bilang, "Kita 99% pasti menang hak asuh. Kamu tidak punya bukti apa-apa untuk melawan stabilitas keuanganku. Kamu sudah lihat sendiri, bukan? Hidupmu tergantung pada gajiku." Kamila mendongak, matanya sejelas kristal. "Oh ya, Mas, kamu yakin sekali ya?" "Tentu saja yakin. Aku ini manajer senior. Gaji dan tunjanganku per bulan bisa menghidupi keluarga ini dengan mewah, bahkan 10 kali lipat. Apa yang kamu punya, Kamila? Uang hasil mengatur bunga untuk pesta ulang tahun? Jangan konyol. Aku akan memastikan Dara mendapatkan yang terbaik, yang hanya bisa aku berikan." Adnan meludahkannya, setiap kata adalah hinaan yang terbungkus kesombongan. "Kamu benar-benar berpikir bahwa nilai seorang ibu diukur dari seberapa besar gajinya, Mas?" tanya Kamila, suaranya tenang, tetapi matanya memancarkan api yang tersembunyi. Adnan tertawa mengejek. "Di mata hukum, ya, stabilitas finansial adalah segalanya, Kamila. Hati dan kasih sayang itu tidak bisa membayar biaya sekolah Dara. Kamu sudah selesai, sayang. Nikmati saja sisa-sisa kemewahan ini selagi bisa." Kamila tidak menjawab lagi. Ia membiarkan Adnan menikmati momen kemenangan ilusinya. Percakapan mereka kini dipenuhi jurang. Dengan setiap kata-kata Adnan jatuh ke jurang penghinaan. Kamila bertemu Arif secara rutin di kantor rahasia di luar kota, sebuah kantor yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sinergi teknologi utama. Di sana, mereka menyusun berkas rahasia, plan B yang akan menjadi plot twist paling mencengangkan. "Nona Kamila, ini adalah laporan valuasi aset perusahaan Anda. Jika ini kita tunjukkan, Adnan tidak hanya kehilangan hak asuh, dia bisa terkena tuntutan pencemaran nama baik karena menuduh Anda tidak stabil finansial, mengingat nilai aset Anda setara dengan PDB sebuah negara kecil," jelas Arif, meletakkan binder tebal di meja. "Jangan disentuh, Arif. Biarkan debu melapisi binder ini hingga saatnya tiba," pinta Kamila. "Aku ingin dia menyaksikan semua orang, termasuk hakim,
percaya pada narasinya yang meremehkan itu. Aku ingin dia merasakan puncak dari arogansinya sebelum ia jatuh. Camilla sengaja menahan diri untuk tidak membeli barang-barang mahal, berpakaian biasa, dan bahkan mengendarai mobil lamanya. Semua demi menjaga alibi, wanita dengan pekerjaan sampingan, tetap kredibel di mata Adnan. Ia rela menjadi badut di arena ini, demi keadilan yang ia yakini. Namun, yang paling menyakitkan adalah harus berbohong pada Dara. Camilla menjelaskan kepada Dara bahwa ayah dan ibu akan tinggal di rumah yang berbeda, tetapi cinta mereka untuk Dara tidak akan pernah berubah. Dara yang polos menerima penjelasan itu dengan air mata. "Mama, kenapa Papa marah? Apa karena Mama tidak punya banyak uang seperti Papa?" tanya Dara suatu malam. Kata-kata itu menusuk hati Camilla seperti panah beracun. Camilla memeluk putrinya erat-erat. "Sayang, uang itu penting, tapi bukan segalanya. Mama punya hal yang jauh lebih berharga daripada uang. Mama punya hati yang besar untuk mencintai Dara, dan itu tidak bisa dibeli dengan gaji siapapun." Dara mengangguk, namun kekhawatiran itu masih terlihat di mata mungilnya. Camilla berjanji pada dirinya sendiri, ia akan segera mengakhiri drama ini, demi ketenangan batin putrinya. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Tanggal sidang semakin dekat. Adnan semakin percaya diri. Ia bahkan sudah berbicara dengan rekan kerjanya, bahwa ia akan segera menjadi single father yang mapan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju medan ranjau yang dipersiapkan oleh istrinya sendiri. Camilla menghubungi Rina, teman kuliahnya, untuk berbagi beban. "Rin, hari sidang sudah ditetapkan. Aku benar-benar takut, bukan takut kalah, tapi takut melihat betapa buruknya Adnan di pengadilan nanti," kata Camilla, suaranya lelah. "Kamu harus kuat, Camilla. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Ingat, kamu bukan Camilla yang lemah. Kamu adalah KS, wanita baja yang membangun imperium sendirian. Tarik napas, dan biarkan hakim yang melakukan keadilan," hibur Rina. Camilla menutup telepon, memandangi pantulan dirinya di cermin. Wajahnya memang terlihat lelah, tetapi matanya bersinar dengan determinasi yang tak tergoyahkan. Ia tahu, tirai sandiwara akan segera dibuka. Dan ketika semua rahasia terungkap, dunia Adnan akan berubah total, berputar 180 derajat. Keputusan untuk merahasiakan kekuatannya hingga detik terakhir adalah kunci utama untuk mencapai keadilan yang mutlak. Camilla kini siap menghadapi sidang, siap mendengar penghinaan Adnan. Sebab, ia tahu, semakin keras tawa Adnan di ruang sidang, semakin histeris pula jeritannya saat kebenaran menghantamnya. Surat panggilan sidang pertama telah tiba, menyegel takdir yang telah Camilla dan Adnan pilih. Camilla, sesuai skenario yang telah ia susun bersama Arif, tidak menunjukkan perlawanan signifikan di permukaan. Ia berpura-pura menjadi istri yang patah hati dan pasrah, sebuah peran yang menguras emosi namun krusial untuk keberhasilan rencananya. 2 hari sebelum sidang, Adnan datang menemui Camilla di ruang keluarga, membawa sebuah folder tebal. Aura kesombongan Adnan kini mencapai puncaknya. Ia berjalan seolah karpet merah terhampar di bawah kakinya. Camilla sedang membaca buku, menutupi kecemasannya dengan ketenangan yang dipaksakan. "Aku datang bukan untuk berbasa-basi, Camilla," ujar Adnan, menjatuhkan folder itu ke atas meja kopi. Bunyi folder yang keras itu memecah keheningan yang sejak lama menyelimuti rumah mereka. Camilla menutup bukunya. "Ada apa, Mas? Bukankah semua komunikasi seharusnya melalui pengacara? Ini pengecualian. Aku ingin kamu melihat ini sebagai kehangatan terakhir dariku sebelum kita bertemu di pengadilan," kata Adnan, menyeringai. Ia mendorong folder itu ke hadapan Camilla. Camilla membuka folder itu dengan gerakan lambat. Isinya adalah salinan tuntutan resmi Adnan, yang sudah ia ketahui garis besarnya dari Arif, namun kali ini disajikan dengan detail yang merinci dan sangat meremehkan. Selain tuntutan cerai, ada poin utama yang membuat Camilla tercekat, meskipun sudah ia prediksi, tuntutan hak asuh penuh atas Dara. Poin-poin dalam surat tuntutan itu bagaikan anak panah yang diruncingkan dengan kata-kata Adnan sendiri. Pihak penggugat, Adnan, menuntut hak asuh penuh atas anak sematawayang, Dara, karena pihak tergugat, Camilla, tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya menjalankan usaha sampingan yang tidak menjamin kestabilan finansial jangka panjang.
Pendapatan pihak tergugat per tahun terhitung kurang dari 5% dari total pendapatan tahunan pihak penggugat. Pihak tergugat dianggap tidak mampu memberikan standar kehidupan yang layak dan jaminan masa depan pendidikan yang setara dengan kemampuan finansial pihak penggugat. Adnan membungkuk sedikit, suaranya merendah namun penuh ancaman. Aku menuntut hak asuh penuh, Kamila. Tidak ada negosiasi. Aku yang menanggung biaya sekolah internasional Dara, biaya les kuda Dara, hingga liburan mewahnya. Kamu tidak punya apa-apa untuk melawan aset dan gajiku yang fantastis itu. Kamila merasakan kemarahan yang membara di dadanya. Adnan telah mengubah cinta menjadi hitungan matematis, mengubah kasih sayang menjadi neraca keuangan. Ia benar-benar berpikir bahwa ia bisa membeli kebahagiaan dan hak asuh putrinya. Mas, kamu benar-benar berpikir bahwa besarnya gajimu akan membuatmu menjadi ayah yang lebih baik daripada aku menjadi seorang ibu? Tanya Kamila, suaranya serak menahan emosi. Adnan berdiri tegak, membusungkan dada. Di mata hukum, iya, aku yang menjamin stabilitas. Aku yang punya asuransi pendidikan mahal. Kamu bahkan tidak punya dana pensiun yang jelas dari pekerjaan remehmu itu. Pengacaraku bilang, argumen stabilitas finansial dan moral ini mutlak. Kamu tidak punya dasar untuk melawan. Ia tertawa kecil, tawa yang penuh kesombongan, tawa yang akan ia ingat seumur hidupnya. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini adalah pertempuran untuk menyelamatkan esensi cinta keibuan dari cengkeraman materialisme yang dingin. Tuntutan Adnan adalah katalisator yang Kamila butuhkan. Tentu saja Dara akan ikut aku. Aku yang punya karir mapan, gaji besar, dan aset. Kamu hanya ibu rumah tangga dengan pekerjaan sampingan yang tidak jelas. Bagaimana kamu bisa menjamin masa depan Dara? Adnan mengulang retorikanya, kali ini dengan intonasi yang lebih tajam. Kamila menutup folder itu perlahan. Tindakan itu adalah simbol menutup babak kepura-puraan mereka. Kamu lupa, Mas, bahwa Dara mencintaiku. Dia membutuhkan ibunya. Cinta tidak membayar tagihan, Kamila, balas Adnan sinis. Kamu terlalu romantis. Di dunia nyata, stabilitas yang menang. Aku akan pastikan Dara mendapatkan pendidikan di luar negeri, tanpa perlu khawatir biaya. Kamu bisa mengunjunginya sesekali, mungkin saat kamu sedang tidak sibuk mengurus bunga. Ia mengakhiri ucapannya dengan ejekan yang terang-terangan. Kamila mendongak, matanya bertemu dengan mata Adnan. Di mata Kamila, ada kilatan yang tidak pernah Adnan lihat sebelumnya, kilatan kekuasaan yang tersembunyi. Kamu sudah selesai, Mas? Tanya Kamila, suaranya kembali dingin, kembali pada kendali penuh. Adnan, yang menganggap ketenangan Kamila sebagai tanda keputusasaan, merasa semakin di atas angin. Aku hanya ingin kamu tahu. Jangan buang-buang waktu di pengadilan. Kamu tidak akan menang. Aku sudah menghubungi semua bank dan broker aset. Semuanya jelas atas namaku dan joint account kita, yang mayoritas diisi gajiku. Kamu tidak punya modal apa-apa. Adnan beranjak pergi, tanpa ucapan perpisahan, tanpa sisa kehangatan. Ia meninggalkan Kamila dengan keyakinan buta bahwa ia adalah pemenang mutlak dari perang finansial ini. Setelah Adnan pergi, Kamila segera menelepon Arif. Arif, tuntutan resmi sudah kuterima. Dia sangat yakin dengan argumen finansialnya. Dia bahkan sudah menghubungi bank-bank, lapor Kamila. Arif terdiam sejenak. Bank dan broker? Itu bagus, Nona Kamila. Semakin dia yakin, semakin besar jatuhnya. Mengenai aset, dia hanya melihat permukaan. Seluruh aset properti, saham, dan joint account yang dia banggakan itu memang terlihat atas namanya. Tapi dia lupa pada satu detail kecil, Memorandum of Understanding, MOU, dan perjanjian pranikah yang Anda tandatangani dengan nama CEO KS, yang menegaskan bahwa semua aset tersebut adalah investasi perusahaan dan fasilitas kerja yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Kamila tersenyum tipis. Dia tidak akan pernah repot-repot membaca detail kecil. Dia terlalu fokus pada angka besar gajinya. Aku ingin dia merasakan kesombongan itu. Siapkan dokumen itu, Arif. Dokumen yang menegaskan bahwa seluruh aset yang selama ini dinikmatinya, bahkan kantornya, adalah milikku. Sudah siap, Nona? Semua data keuangan sinergi teknologi utama juga sudah kita masukkan dalam amplop khusus.
sesuai permintaan Anda. Plot twist ini akan menjadi gempa bumi di ruang sidang. Hakim Danu dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dalam kasus hak asuh anak. Beliau pasti akan menelisik setiap klaim finansial, janji Arif. Kamila menatap foto Dara. Tuntutan Adnan telah menghilangkan keraguan terakhirnya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng. Demi Dara, ia harus menunjukkan taringnya, meskipun itu berarti harus menghancurkan mantan suaminya. Kamila melangkah ke kamarnya, membuka brankas tersembunyi, dan mengambil sebuah kalung emas putih sederhana. Kalung ini adalah hadiah dari dirinya sendiri ketika ia mendirikan sinergi teknologi utama di garasi kecilnya. Aku bukan lagi wanita yang bisa kamu remehkan, Mas. Di sidang nanti, aku akan berdiri sejajar denganmu. Tidak, aku akan berdiri jauh di atas kesombonganmu, bisik Kamila pada kalung itu. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya adalah di ruang sidang, di mana Adnan akan tertawa, yakin bahwa ia telah menang, hanya untuk dihantam oleh kebenaran yang tidak terduga, kebenaran yang disembunyikan Kamila selama bertahun-tahun demi cinta yang ternyata palsu. Hari itu tiba. Udara di ruang sidang pengadilan terasa dingin dan kaku, memantulkan ketegangan yang menggantung di antara Kamila dan Adnan. Kamila duduk di kursi tergugat, diapit oleh Arif, pengacara kepercayaannya. Ia mengenakan setelan blazer sederhana berwarna abu-abu, penampilannya bersahaja, sesuai dengan peran istri tanpa pekerjaan tetap yang selama ini ia mainkan. Di sisi lain, Adnan tampak berkilauan dengan setelan jas mahal dan dasi sutra, ditemani pengacaranya yang tampak angkuh. Adnan memancarkan aura kemenangan yang berlebihan, seolah sidang ini hanyalah formalitas belaka sebelum ia mendapatkan hak asuh Dara dan kebebasannya. Ia bahkan tersenyum sinis ke arah Kamila sebelum sidang dimulai, senyum yang bagi Kamila terasa seperti kapak yang siap menebang harapannya. Ketika Hakim Danu memasuki ruangan, semua orang berdiri, dan keheningan pun tercipta, menandakan dimulainya drama hukum yang telah lama dinanti. Hakim Danu, dengan jubah hitamnya yang berwibawa, memancarkan ketenangan dan ketelitian, mata tuanya menatap tajam ke setiap sudut ruangan. Sidang dibuka dengan penyampaian argumen dari pihak Adnan. Pengacara Adnan, seorang pria bertubuh besar dengan suara lantang, langsung menyerang Kamila dengan argumen finansial, persis seperti yang telah Kamila prediksi. Yang Mulia Hakim, suara pengacara Adnan menggelegar, kami memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa klien kami, Bapak Adnan, adalah tulang punggung finansial mutlak dalam rumah tangga ini. Beliau adalah manajer senior di perusahaan teknologi ternama, dengan gaji bersih yang mampu menjamin pendidikan dan gaya hidup terbaik bagi Ananda Dara. Sebaliknya, pihak tergugat, Nyonya Kamila, hanya mengandalkan pekerjaan sampingan sebagai event planner lepas. Pendapatannya tidak stabil dan tidak cukup untuk menopang standar hidup yang layak bagi anak di era modern ini. Kamila merasakan tatapan tajam Adnan menusuknya. Adnan mengangguk-angguk setuju dengan setiap kata yang diucapkan pengacaranya, seolah ia adalah korban yang pantas mendapatkan ganti rugi. Hakim Danu menyimak dengan saksama. Saudara Adnan, apakah Anda memiliki pernyataan pribadi terkait tuntutan hak asuh? Adnan bangkit, membusungkan dada. Ia melangkah maju ke mimbar, matanya menatap Kamila dengan ekspresi meremehkan yang tidak disembunyikan. Kamila tahu, inilah saatnya, puncak dari penghinaan Adnan. Yang Mulia Hakim, Adnan memulai, suaranya dramatis dan penuh percaya diri. Selama ini, sayalah yang bekerja siang malam, sayalah yang menanggung semua biaya, dari tagihan listrik rumah ini yang fantastis, sampai biaya sekolah Dara yang mencapai ratusan juta setahun. Istri saya, Kamila. Adnan menjeda, melirik Kamila dengan senyum sinis, hanya disibukkan dengan urusan bunga, taplak meja, dan event kecil-kecilan. Saya bahkan tidak yakin dia mengerti apa itu stabilitas finansial, Yang Mulia. Kamila merasakan darahnya mendidih, tetapi ia menahan diri. Ia harus tetap tenang, membiarkan Adnan menggali lubangnya sendiri. Gaji saya per bulan, Yang Mulia, lebih besar dari total pendapatan istri saya setahun. Bagaimana mungkin seorang anak, apalagi Dara yang cerdas, dipercayakan pada sosok yang secara finansial tidak kompeten? Saya membutuhkan istri yang membanggakan, yang sejajar dengan karir saya, bukan yang membuat rekan kerja saya berbisik-bisik karena ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Adnan mengucapkan kata-kata itu dengan lantang,
Setiap kalimatnya adalah pukulan telak yang dimaksudkan untuk mempermalukan Kamila di depan umum. Kamila menunduk, seolah-olah pengakuan itu benar-benar menghancurkan hatinya. Itu adalah trik yang ia mainkan. Di sampingnya, Arif terlihat gemetar menahan emosi. Ia berbisik pada Kamila. "Nona Kamila, kita tidak perlu membiarkan dia terus menghina Anda. Kita bisa menyajikan bukti sekarang juga." Kamila menggeleng pelan, tanpa mengangkat kepala. "Belum, Arif. Biarkan dia tuntas. Biarkan semua orang mendengar seberapa besar kesombongannya." Adnan, melihat Kamila menunduk, menyangka ia telah berhasil memukul jatuh istrinya. Ia semakin percaya diri, nadanya berubah menjadi tawa mengejek yang disamarkan sebagai pernyataan emosional. "Saya kasihan pada Kamila, Yang Mulia. Tapi realitasnya pahit. Saya butuh istri yang memiliki visi besar, bukan istri yang sibuk mengurus hal-hal remeh yang tidak menghasilkan apa-apa. Saya menuntut hak asuh penuh, karena saya yang mampu menjamin masa depan Dara dengan uang saya." Adnan mengakhiri pernyataannya dengan seringai kemenangan yang terang-terangan. Ia bahkan sempat melirik Kamila. Tawa menghina itu menyebar di wajahnya. Tawa itu, tawa Adnan, adalah palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa hubungan mereka. Hakim Danu menghela napas. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi Kamila tahu, Hakim Danu sedang mencerna setiap kata Adnan yang penuh arogansi. "Saudara Adnan," kata Hakim Danu, suaranya tenang, "pengadilan telah mencatat klaim finansial dan moral Anda. Saudara pengacara Arif, apakah pihak tergugat memiliki tanggapan?" Arif berdiri. "Yang Mulia Hakim, kami hanya ingin menegaskan bahwa Nyonya Kamila memiliki stabilitas moral yang tak tergoyahkan dan ikatan emosional yang kuat dengan Ananda Dara. Kami telah mengajukan laporan psikologis anak yang membuktikan hal ini. Mengenai stabilitas finansial, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Yang Mulia, berdasarkan bukti-bukti yang telah kami serahkan secara tertutup." Kata-kata "secara tertutup" yang diucapkan Arif adalah sinyal. Sinyal bahwa bom waktu yang disiapkan Kamila sudah siap meledak. Adnan tidak terlalu peduli dengan tanggapan Arif. Ia terlalu sibuk menikmati kemenangan sementaranya. Hakim Danu mengangguk, lalu menoleh ke arah Panitera. "Panitera, tolong serahkan amplop khusus yang diberikan pihak tergugat. Saya ingin meninjau ulang bukti finansial tambahan ini yang diserahkan Nona Kamila dengan permintaan khusus." Seorang panitera membawa sebuah amplop berwarna coklat gelap, tebal, dengan segel resmi pengadilan. Adnan tersenyum puas. Ia yakin isi amplop itu hanyalah catatan tabungan receh atau laporan laba rugi bisnis event planner yang tidak seberapa. Paling juga catatan tabungan recehnya, Yang Mulia. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa saya adalah manajer di perusahaan teknologi ternama. Bisik Adnan kepada pengacaranya, suaranya dipenuhi humor yang merendahkan. Hakim Danu membuka segel amplop itu dengan gerakan hati-hati, mengeluarkan beberapa lembar dokumen formal. Ruangan sidang hening. Semua mata tertuju pada Hakim Danu, yang kini mulai membaca dokumen itu dengan ekspresi yang perlahan berubah, dari netral menjadi terkejut. Kamila mengangkat wajahnya. Ia menatap Adnan. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum Adnan menyadari bahwa ia baru saja menggali liang lahatnya sendiri dengan tawa penghinaan. Kamila tidak lagi melihat suaminya. Ia melihat objek yang akan segera merasakan kehancuran ego terbesarnya. Keheningan di ruang sidang terasa begitu tebal, seolah udara pun menahan napas. Semua mata terpaku pada Hakim Danu, yang kini menatap lembar demi lembar dokumen dalam amplop coklat itu. Ekspresi bijaksana Hakim kini dihiasi kerutan dalam, menandakan adanya sesuatu yang sangat penting dan di luar dugaan. Adnan, yang baru saja selesai menghina Kamila, duduk dengan bahu tegap, matanya menyiratkan kesombongan. Ia masih meyakini bahwa dokumen itu hanyalah upaya putus asa Kamila yang takkan mengubah keputusan. Ia mencondongkan tubuh ke pengacaranya, berbisik pelan, "Lihat." Hakim terlihat bingung. Pasti bukti receh itu membuang-buang waktu beliau. Hakim Danu meletakkan dokumen pertama. Ia menatap lurus ke arah Adnan. Tatapannya kini berubah menjadi teguran senyap. Suaranya yang tenang, namun penuh wibawa, memecah keheningan. "Saudara Adnan," kata Hakim Danu, "pengadilan telah memeriksa semua berkas yang diajukan oleh kedua belah pihak,
termasuk pernyataan Anda mengenai stabilitas finansial dan klaim bahwa Nona Kamila tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang memadai. Adnan tersenyum angkuh, mengangguk. Benar, Yang Mulia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Fakta yang tak terbantahkan, Anda katakan, ulang Hakim Danu. Ia mengambil dokumen kedua, sebuah lembar sertifikat saham perusahaan, dan mengangkatnya sedikit. Saudara Adnan, mari kita beralih sejenak dari pekerjaan sampingan Nona Kamila sebagai event planner. Adnan tertawa pelan. Tentu, Yang Mulia. Kami sudah selesai membahas hobi beliau. Hakim Danu mengabaikan ejekan Adnan. Ia mulai membaca dokumen itu dengan suara yang menggelegar, namun setiap kata terasa seperti tetesan air asam yang membakar keyakinan Adnan. Berdasarkan dokumen resmi yang terdaftar di Otoritas Keuangan dan Hukum, Hakim Danu memulai, nama lengkap Nona Kamila adalah Kamila Shah Putri. Dan beliau adalah pendiri, CEO, sekaligus pemegang saham mayoritas dari sebuah perusahaan konglomerasi teknologi yang bergerak di bidang fintech dan infrastruktur jaringan. Ruangan sidang seketika hening total, seolah waktu telah berhenti. Suara napas pun terdengar keras. Wajah Adnan yang tadinya tersenyum kini membeku, matanya melebar, seolah ia baru saja disambar petir di siang bolong. Hakim Danu melanjutkan, menimpakan palu godam kebenaran. Perusahaan ini bernama PT Sinergi Teknologi Utama. Dunia Adnan runtuh. Tubuhnya tersentak keras di kursi. Kamila, yang tadinya menunduk, kini mengangkat kepala. Ia menatap Adnan dengan tatapan yang penuh makna, tatapan seorang CEO yang kini berhadapan dengan salah satu manajernya. Tidak mungkin. Adnan berteriak histeris, melanggar etika sidang. Itu bohong. Itu perusahaan tempat saya bekerja. Saya manajer senior di sana. Bagaimana mungkin dia hanya ibu rumah tangga. Pengacara Adnan, yang juga tampak pucat pasi, mencoba menenangkan kliennya, namun Adnan sudah diambang kehancuran. Hakim Danu menggebrak meja dengan palu, suaranya tajam. Tenang, Saudara Adnan. Jika Anda meragukan keabsahan dokumen ini, pengadilan akan memverifikasinya. Tapi kami tidak menemukan indikasi pemalsuan. Lebih jauh lagi, Saudara Adnan, Hakim Danu menunjuk ke dokumen legal ketiga, perjanjian pranikah yang ia sebut Memorandum of Understanding, dengan tongkat keadilannya. Rumah mewah, mobil-mobil mewah, termasuk mobil yang Anda gunakan ke kantor setiap hari, dan bahkan sebagian besar aset yang selama ini saudara banggakan sebagai hasil jerih payah Anda, tercatat sebagai fasilitas dan properti investasi atas nama PT Sinergi Teknologi Utama, yang secara penuh di bawah kuasa Nona Kamila Shah Putri. Kepala Adnan menggeleng hebat. Kenyataan ini adalah pukulan yang tak terbayangkan. Ia tidak hanya kehilangan istri dan anak, ia juga kehilangan pondasi dari seluruh identitas kesombongan yang ia bangun. Ia telah hidup dalam sangkar emas, mengklaimnya sebagai istana pribadi, padahal seluruhnya adalah kepemilikan istrinya, yang ia remehkan sebagai event planner kecil-kecilan. Kamila kini angkat bicara, suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang menggetarkan seluruh ruangan. Ia tidak perlu berteriak, kebenaran sudah cukup keras. Yang Mulia Hakim, ujar Kamila, saya ingin membuat pernyataan. Mas Adnan benar, saya menyembunyikan identitas dan kekayaan saya. Saya melakukan ini bukan untuk menipu, tetapi karena saya mencintai suami saya. Saya ingin dia mencintai saya sebagai Kamila, bukan sebagai CEO yang kaya raya. Saya ingin dia melihat saya sebagai istrinya, bukan sebagai bosnya. Kamila menoleh ke Adnan, tatapannya menyayat. Mas Adnan, aku memberikanmu segalanya. Aku memberimu kesempatan untuk memimpin di mata dunia. Aku mengizinkanmu menikmati semua fasilitas itu tanpa pertanyaan. Bahkan gaji tinggi yang kamu banggakan itu adalah keputusan yang aku tanda tangani. Aku hanya ingin kamu menghargai aku, menghargai kemandirianku, menghargai peranku, sekecil apapun itu. Air mata mulai menggenang di mata Kamila, bukan air mata kesedihan, melainkan pelepasan. Namun, kamu memilih untuk meremehkan, menghina, dan menganggapku tidak sejajar. Kamu menggunakan kemapanan finansial yang sebenarnya aku ciptakan sebagai senjata untuk mengambil darah dariku. Kamu mengubah cinta menjadi hitungan saldo rekening, dan itu tidak bisa aku maafkan. Selama ini,
Aku adalah wanita yang memberimu atap, memberi fasilitas, dan memberimu posisi. Dan kamu memilih untuk menertawakanku, menganggapku miskin dan bodoh di depan umum. Kamila berucap, suaranya kini penuh kesedihan mendalam. Adnan terduduk lemas, wajahnya sudah pucat pasi. Ia menyadari setiap kata hinaan yang ia lontarkan, setiap tawa angkuh yang ia tunjukkan, kini berbalik menjadi tombak yang menusuknya. Ia telah menghina bosnya sendiri, ia telah menghina pemilik seluruh hidupnya. Pikirannya kosong. Pengadilan memiliki bukti bahwa Nona Kamila adalah sosok yang sangat mampu secara finansial, jauh melampaui kemampuan saudara Adnan. Dan yang terpenting, tegas Hakim Danu, Nona Kamila terbukti memiliki niat baik untuk melindungi pernikahan dan keluarga, bahkan dengan mengorbankan identitas dan harga dirinya. Hakim Danu menatap Adnan yang kini mulai terisak dan menggeleng tak percaya. Saudara Adnan, Anda telah menunjukkan keangkuhan yang berlebihan dan kurangnya penghargaan terhadap pasangan Anda, bahkan Anda berani menuduh istri Anda tidak stabil finansial, padahal seluruh stabilitas finansial Anda berasal dari beliau. Hakim Danu mengambil palunya. Palu itu terasa berat, siap menjatuhkan keputusan yang akan mengubah takdir Adnan selamanya. Ruangan sidang masih diselimuti keheningan yang mencekam, hanya dipecah oleh isakan lirih Adnan dan desahan terkejut dari para hadirin. Setelah pengakuan Kamila yang mengungkap identitasnya sebagai CEO PT Sinergi Teknologi Utama, seluruh argumen Adnan yang dibangun di atas pondasi kesombongan finansial runtuh seperti kastil pasir dihantam ombak besar. Adnan kini tidak lagi tertawa. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, tangannya mencengkeram erat sisi kursinya. Ia menatap Kamila, matanya memohon penjelasan, namun yang ia temukan adalah cerminan kekecewaan yang tak terhingga. Tidak mungkin, Kamila, tidak mungkin. Kamu membohongiku. Selama ini aku berpikir aku adalah suamimu, yang menyediakan segalanya. Adnan akhirnya bersuara, suaranya parau, dipenuhi campuran penyesalan dan kemarahan. Kamila menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak membohongimu, Mas. Aku memberimu kesempatan untuk percaya padaku, untuk menghargai apapun yang aku lakukan, terlepas dari label dan gaji. Tapi kamu memilih untuk percaya pada angka, pada jabatan, dan pada keangkuhanmu sendiri. Adnan merosot di kursinya, seolah seluruh tenaganya telah dicabut. Pengacaranya, yang kini tampak kebingungan, mencoba berbisik, tetapi Adnan sudah berada di ambang batas kendali. Hakim Danu mengetuk palu sekali lagi, suaranya mengembalikan ketertiban. Saudara Adnan, pengadilan memahami keterkejutan Anda. Namun, fakta hukum telah terungkap. Kita akan melanjutkan keputusan, terutama mengenai hak asuh Ananda Dara. Hakim Danu mengambil jeda singkat, memandang Kamila dan Adnan bergantian. Ia tidak hanya melihat kasus perceraian, tetapi juga drama moral yang dimainkan oleh kedua pihak. Berdasarkan semua bukti yang diajukan, Hakim Danu memulai, suaranya kini penuh penekanan. Pengadilan menilai bahwa klaim saudara Adnan mengenai ketidakmampuan finansial Nyonya Kamila adalah klaim yang tidak berdasar, bahkan bertentangan dengan fakta yang ada. Nyonya Kamila memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih besar untuk menjamin masa depan Ananda Dara, serta menunjukkan dedikasi dan stabilitas emosional sebagai seorang ibu. Ia mengetuk palu. Pengadilan memutuskan, hak asuh atas Ananda Dara jatuh sepenuhnya kepada Nona Kamila Shah Putri. Palu itu berbunyi seperti tembakan, langsung mengenai jantung Adnan. Ia sudah menduga ini, tetapi mendengarnya secara resmi menghancurkan pertahanannya. Tidak, Dara tidak boleh ikut dengannya. Dia akan membawaku bangkrut. Aku tidak bisa kehilangan Dara. Adnan berteriak, isakannya kini berubah menjadi tangisan histeris yang tidak terkontrol. Hakim Danu menunggu Adnan mereda sejenak, lalu melanjutkan dengan poin yang lebih menyakitkan bagi Adnan, masalah aset. Selanjutnya, mengenai aset yang diperkarakan, ujar Hakim Danu. Pengadilan menemukan adanya perjanjian pranikah dan dokumen legal dari PT Sinergi Teknologi Utama yang menegaskan bahwa properti yang selama ini ditempati oleh kedua belah pihak, termasuk rumah, mobil, dan sebagian besar rekening investasi joint account, adalah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan atas nama Nona Kamila sebagai pemilik mayoritas. Dengan berakhirnya ikatan pernikahan ini, dan mengingat saudara Adnan telah keluar dari manajemen perusahaan, Hakim Danu menjeda, matanya menatap Adnan yang kini menggumamkan kata, keluar, dengan wajah bingung.
Ya, Saudara Adnan. Kami menemukan surat pengunduran diri Anda yang telah disiapkan oleh Dewan Direksi PT Sinergi Teknologi Utama, efektif per hari ini. Mengingat surat ini telah ditandatangani dan disetujui, Anda bukan lagi bagian dari manajemen perusahaan, tegas Hakim Danu. Adnan terhuyung. Ia menoleh ke pengacaranya, mencari pertolongan, tetapi pengacaranya hanya bisa mengangkat bahu, karena ini adalah wilayah hukum perusahaan yang Kamila kuasai sepenuhnya. Adnan baru menyadari bahwa selama ini, setiap tindakannya telah diawasi dan segala konsekuensi telah dipersiapkan matang-matang oleh Kamila. Dan karena saudara Adnan tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan, lanjut Hakim Danu, semua fasilitas, aset properti, dan mobil yang tercatat atas nama PT Sinergi Teknologi Utama harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, Nona Kamila Syahputri, selambat-lambatnya 1 bulan dari hari ini. Keputusan itu bagaikan runtuhnya seluruh dunia Adnan. Ia tidak hanya kehilangan istri dan anak, ia juga kehilangan pekerjaan yang ia banggakan, rumah yang ia anggap miliknya, mobil, dan seluruh gaya hidup mewah yang selama ini ia gunakan untuk meremehkan Kamila. Ia telah kehilangan segala-galanya dalam satu palu ketukan. Aku, ini tidak adil. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamila, aku suamimu, teriak Adnan, kini berdiri, menunjuk Kamila dengan jari gemetar. Wajahnya merah padam, air mata bercampur keringat. Ia benar-benar histeris. Kamila menatap matanya, tanpa rasa kasihan. Rasa iba yang dulu ia rasakan kini telah mati, digantikan oleh kesadaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Aku tidak melakukan ini padamu, Mas, jawab Kamila dengan suara yang menembus ke dalam histeris Adnan. Kamu melakukan ini pada dirimu sendiri. Aku memberimu kesempatan untuk mencintaiku dan menghargaiku apa adanya, tapi kamu memilih untuk mencintai status dan kekayaan. Dan kekayaan itu adalah milikku. Kamila berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati Adnan, berdiri beberapa langkah darinya, menciptakan jarak antara kebenjamanaan dan kebangkitan. Aku harap kamu belajar, Mas, bahwa kekayaan sejati bukanlah gaji yang kamu terima, tetapi harga diri dan kerendahan hati. Kamu menghinaku karena kamu pikir aku miskin, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensi dari kesombongan itu, kata Kamila, menutup babak hidup mereka. Adnan menjerit, tangisannya bukan lagi tangis penyesalan, melainkan tangis keputusasaan total. Ia ambruk ke lantai, memukul-mukul lantai dengan frustrasi yang luar biasa. Seluruh harga dirinya, seluruh identitasnya, hancur di hadapan Kamila dan Hakim Danu. Hakim Danu memberikan tatapan terakhir kepada Adnan, sebuah tatapan yang penuh makna tentang pentingnya kerendahan hati dalam hidup. Kamila berbalik, berjalan keluar dari ruang sidang. Ia tidak menoleh ke belakang, meninggalkan Adnan yang histeris dan hancur di tengah puing-puing arogansinya. Ia memenangkan segalanya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran, strategi, dan kebenaran yang ditunda. Ia telah mendapatkan keadilan, dan yang terpenting, ia telah mengamankan Dara. Di luar ruang sidang, Arif menyambutnya dengan senyum lega. Anda melakukannya, Nona Kamila. Itu adalah skakmat yang sempurna. Kamila hanya mengangguk, napasnya lega. Beban berat yang selama bertahun-tahun ia pikul kini terangkat. Ia adalah Kamila Syahputri yang sejati, dan ia bebas. 3 hari setelah putusan sidang yang menggemparkan, kehidupan Kamila terasa seperti kanvas yang baru dicuci, bersih dari noda kepura-puraan dan konflik. Histeria Adnan di ruang sidang telah menjadi penutup yang dramatis untuk babak hidupnya yang penuh ilusi. Kamila telah memenangkan segalanya. Hak asuh penuh atas Dara, penegasan harga dirinya, dan yang terpenting, kebebasan untuk menjadi dirinya yang seutuhnya. Kamila dan Dara kini pindah ke salah satu properti yang secara resmi terdaftar atas namanya, sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Tempat tinggal mereka sebelumnya, rumah yang dibanggakan Adnan, kini sedang dalam proses pengambil alihan aset oleh tim legal PT Sinergi Teknologi Utama. Pagi itu, Kamila berdiri di depan jendela penthouse, menikmati kopi sambil merasakan sinar matahari pagi membelai wajahnya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Kini ia kembali pada gaya busana aslinya, setelan bisnis yang elegan, mencerminkan kekuasaan dan kecerdasan. Mama, lihat, kucing itu lucu sekali, seru Dara,
menunjuk ke taman di bawah dari balik jendela kaca. Dara tampak lebih ceria. Kamila dan Arif, sang pengacara yang kini menjadi kepala divisi legal andalan Kamila, telah menjelaskan transisi ini kepada Dara dengan hati-hati. Mereka tidak perlu berbohong. Dara hanya perlu tahu bahwa Mama dan Papa akan tinggal terpisah. Dan kini Mama yang akan menjamin segalanya. Mama senang kamu suka tempat ini, sayang. Di sini, kita akan memulai cerita baru, yang lebih jujur dan bahagia, ujar Kamila, mencium rambut Dara. Papa bagaimana? Ma, tanya Dara polos. Wajah Kamila berubah sedikit muram, namun ia berusaha tersenyum. Papa sedang menjalani masa sulit, sayang. Mama yakin, suatu hari nanti Papa akan mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Mama akan selalu memastikan kamu bisa bertemu Papa. Tapi sekarang, fokus kita adalah kebahagiaan kita, ya. Kamila kemudian duduk di meja kerja, sebuah meja kayu jati solid yang mencerminkan otoritas. Di hadapannya, tumpukan berkas dan layar monitor memancarkan cahaya. Kamila Syahputri, sang CEO KS, telah kembali sepenuhnya ke tahtanya. Panggilan video dari Arif segera tersambung. Selamat pagi, Nona Kamila. Bagaimana transisi di kantor? Saya dengar para direksi menyambut gembira kembalinya Anda secara penuh. Sapa Arif. Kamila tersenyum, senyum yang menunjukkan kekuatan. Sangat lancar, Arif. Mereka semua sudah lama menunggu. Bagaimanapun, aku adalah KS yang asli. Aku sudah menggelar meeting darurat dan mengambil alih semua keputusan strategis yang sempat tertunda. Energi ini terasa luar biasa, seolah bertahun-tahun aku memakai beban yang akhirnya terlepas. Dan mengenai Adnan, tanya Arif, nadanya berubah serius. Ia sudah menerima surat pemberhentian resmi dari divisi SDM. Kami berikan pesangon sesuai peraturan, meskipun berdasarkan MOU ia tidak berhak atas saham apapun, jelas Kamila. Dia sudah meninggalkan rumah. Ada sedikit insiden perlawanan, tapi tim keamanan perusahaan berhasil menanganinya. Dia tidak membawa apa-apa selain barang-barang pribadinya. Dia mungkin menyalahkan Anda habis-habisan, Nona Kamila, kata Arif. Aku tahu, Arif. Tapi dia harus menghadapi konsekuensi dari kesombongannya. Aku memberinya kesempatan sampai akhir untuk menghargaiku, dan dia menyia-nyiakannya. Ini bukan balas dendam, ini adalah pemulihan keadilan. Aku tidak menghancurkannya. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri dengan keyakinan buta bahwa uangnya adalah segalanya. Kamila melanjutkan, aku ingin kamu juga mengurus pembekuan beberapa rekening joint account yang mayoritas berisi dana perusahaan. Sisakan dana yang cukup untuk biaya hidup Adnan selama beberapa bulan ke depan. Aku bukan monster, Arif. Aku hanya ingin memastikan dia tidak lagi menggunakan uangku sebagai senjata. Keputusan Kamila untuk menyisakan dana bagi Adnan menunjukkan kemuliaan hatinya, meski telah diperlakukan dengan sangat buruk. Ia ingin Adnan memulai hidup baru, namun dengan cara yang benar, dari nol, tanpa mengandalkan kekayaan yang ia curi kebanggaannya. Selama beberapa hari berikutnya, berita tentang Kamila Syahputri, CEO misterius yang ternyata adalah istri dari manajer biasa, menjadi trending topik di kalangan bisnis dan sosialita. Desas-desus liar bertebaran, tetapi Kamila memilih diam. Ia hanya mengeluarkan satu pernyataan pers yang singkat dan elegan. Kehidupan pribadi saya adalah ranah yang saya jaga. Fokus saya saat ini adalah PT Sinergi Teknologi Utama dan yang terpenting, memastikan kebahagiaan dan stabilitas putri saya, Dara. Integritas dan kerendahan hati adalah mata uang sejati dalam hidup. Pernyataan itu mendinginkan spekulasi dan menempatkan Kamila pada posisi yang tidak dapat diserang. Ia adalah wanita yang kuat, cerdas, dan bermartabat, yang berjuang demi putrinya. Kamila kini merangkul kembali peran CEO-nya. Ia memimpin rapat dewan direksi dengan kepercayaan diri yang sudah lama terpendam. Suara Kamila, yang dulu ia pelankan saat berbicara dengan Adnan, kini lantang dan jelas, penuh visi strategis yang menggerakkan perusahaan. Divisi pemasaran kita perlu perombakan total. Data menunjukkan adanya stagnasi karena kurangnya inovasi dalam strategi komunikasi, ujar Kamila dalam sebuah rapat. Ironisnya, ia sedang membahas divisi yang dipimpin oleh Adnan sebelumnya. Dan saya tegaskan, mulai saat ini, budaya perusahaan kita adalah meritokrasi yang menjunjung tinggi integritas.
Tidak ada tempat bagi arogansi di sini. Kamila menekankan, sebuah pesan yang sangat jelas bagi semua orang yang mengetahui kisah perceraiannya. Malam harinya, Kamila menghabiskan waktu dengan Dara. Mereka memanggang kue, tertawa lepas, dan membaca cerita bersama. Hubungan mereka terasa semakin erat, tidak lagi terbayangi oleh drama pernikahan yang retak. Kamila tahu, kebahagiaan sejati dimulai dari rumahnya, dari kehangatan yang ia ciptakan bersama putrinya. "Mama, kue buatan Mama enak sekali. Lebih enak dari cupcake di pesta ulang tahunku," puji Dara. Kamila tersenyum lebar. "Tentu saja, sayang. Karena ini dibuat dengan hati yang penuh kebahagiaan, bukan kepura-puraan." Kamila telah menemukan kembali inti kebahagiaannya. Ia tidak lagi perlu bersembunyi. Ia adalah seorang ibu yang penuh kasih dan seorang pemimpin yang luar biasa. Penderitaan yang ia alami telah menjadi pupuk yang menumbuhkan kekuatan baru, dan kini, ia siap menyambut babak baru yang lebih cerah, bebas dari beban ego orang lain. 2 bulan telah berlalu sejak badai persidangan. Kamila kini tidak lagi bersembunyi. Ia adalah sosok yang menjadi sorotan, bukan karena drama perceraiannya, melainkan karena kejeniusan bisnisnya yang selama ini terselubung. Dunia bisnis menyambut kembalinya KS, CEO PT Sinergi Teknologi Utama, dengan antusiasme yang luar biasa. Ia adalah Phoenix yang bangkit dari abu kepura-puraan. Di kantor pusat perusahaannya, yang kini terasa seperti rumah kedua yang sesungguhnya, Kamila memimpin rapat merger dengan sebuah perusahaan teknologi Eropa. Ia duduk di ujung meja meeting panjang, dikelilingi oleh para eksekutif yang menatapnya dengan rasa hormat mutlak. Setiap keputusan yang ia ambil tajam, terukur, dan visioner, mencerminkan pemikirannya yang bertahun-tahun ia batasi di balik peran ibu rumah tangga. "Tim legal, pastikan klausul intelektual properti kita tidak dapat diserang. Kita tidak hanya mengakui sisi teknologi mereka, kita mengakui sisi masa depan mereka," ujar Kamila tegas, nadanya penuh otoritas. Arif, yang kini menjadi tangan kanan utamanya, mengangguk. "Siap, Nona Kamila. Semua sudah sesuai arahan Anda." Mereka terkejut dengan kecepatan dan ketelitian Anda. Kamila tersenyum tipis. "Bertahun-tahun menjadi event planner mengajarkanku bahwa detail sekecil apapun bisa merusak seluruh acara. Dan dalam bisnis, detail bisa merusak seluruh perusahaan." Ia menikmati kebebasan ini. Kebebasan untuk menjadi dirinya yang sesungguhnya, tanpa perlu menumpulkan kecerdasannya demi menjaga ego pasangannya. Kebebasan ini terasa seperti menghirup udara pegunungan setelah lama terperangkap dalam ruang pengap. Di tengah kesibukan profesionalnya, Dara tetap menjadi prioritas utama Kamila. Hubungan mereka semakin harmonis. Kamila memastikan dirinya selalu hadir dalam setiap kegiatan sekolah Dara, memenuhi janjinya untuk menjadi ibu yang stabil. Suatu sore, Kamila menerima pesan dari Adnan. Itu adalah pesan pertama Adnan yang bukan berupa tuntutan atau ancaman, melainkan permohonan untuk bertemu Dara di tempat publik. Kamila segera menghubungi Arif. "Arif, aku akan mengizinkan Adnan bertemu Dara akhir pekan ini, di taman bermain dekat rumah. Aku ingin kamu mengirimkan tim keamanan secara diskret." "Tentu, Nona Kamila." "Anda sendiri?" tanya Arif khawatir. "Aku harus hadir. Bukan karena aku ingin melihatnya, tapi aku harus memastikan Dara nyaman. Dan aku perlu melihat bagaimana ia menghadapi kenyataan barunya." Pertemuan itu adalah jembatan emosional yang Kamila harus lewati. Ia mempersiapkan dirinya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan yang berjarak. Hari pertemuan tiba. Kamila membawa Dara ke taman bermain yang ramai. Ia duduk di bangku taman, mengenakan kacamata hitam besar, mengawasi Dara yang bermain di perosotan. Tak lama kemudian, Adnan tiba. Penampilannya jauh berbeda dari sosok manajer senior yang angkuh di ruang sidang. Ia mengenakan pakaian yang tampak lusuh dan matanya terlihat lelah, seperti kehilangan cahaya kehidupan. Ia telah kehilangan berat badan, dan aura keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh bayangan kesedihan. Dara berlari memeluknya. "Papa." Adnan memeluk Dara erat-erat. Terlihat jelas bahwa ia sangat merindukan putrinya. "Papa minta maaf, sayang. Maaf karena Papa tidak bisa tinggal bersama Mama lagi," bisik Adnan, suaranya terdengar pecah.
Mereka bermain bersama sebentar. Adnan tampak tulus melayani Dara, mencoba menutupi luka batinnya. Setelah Dara sibuk dengan ayunan, Adnan mendekati Kamila. Ia berdiri canggung beberapa langkah dari Kamila. "Kamu terlihat berbeda, Kamila," ujar Adnan, suaranya pelan dan rendah. Ia tidak lagi menggunakan nada meremehkan. "Aku adalah diriku yang sebenarnya, Mas," jawab Kamila, melepas kacamata hitamnya. Tatapannya tegas, tanpa dendam, tetapi penuh otoritas. Aku tidak menyangka kamu adalah KS. Aku tidak pernah tahu," kata Adnan, penyesalan dan keterkejutan masih terlihat jelas di wajahnya. "Kamu tidak pernah mau tahu, Mas. Kamu terlalu sibuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu adalah satu-satunya sumber cahaya dalam hidup ini. Aku memberimu petunjuk, Mas. Aku memberimu kesempatan untuk menghargai pekerjaan remehku itu. Tapi kamu memilih untuk tertawa dan menghina," ujar Kamila, suaranya tenang, seperti sungai yang mengalir pasti. Adnan menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh kesombonganku, oleh gaji yang aku pikir adalah segalanya. Aku minta maaf, Kamila. Bukan hanya karena aku kehilangan Dara dan aset, tapi karena aku kehilanganmu, Kamila yang sebenarnya." Air mata Adnan menetes. Kamila tahu, kali ini, air mata itu tulus, air mata penyesalan, bukan histeria karena kehilangan harta. "Penyesalanmu, Mas, harus kamu tunjukkan pada Dara dengan menjadi ayah yang baik. Bukan padaku," balas Kamila, mempertahankan jarak emosional. "Mengenai aset, kamu sudah mendapatkan pesangon. Aku harap kamu menggunakannya untuk membangun hidup baru dengan kerendahan hati. Jangan gunakan uang itu untuk membeli kebanggaan palsu lagi." "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Kamila. Aku kehilangan segalanya." "Kamu kehilangan segalanya karena kamu tidak pernah menghargai apa yang kamu miliki, Mas. Kamu masih punya bakat, kamu masih punya kesempatan untuk memulai. Berhentilah mengasihani diri sendiri," kata Kamila, memberikan satu-satunya nasihat keras yang tulus darinya. Kamila berdiri, menandakan pertemuan harus berakhir. Dara berlari ke arah mereka. "Papa, nanti kita main lagi ya," pinta Dara. Adnan memeluk Dara sekali lagi, matanya menatap Kamila. "Tentu, sayang. Papa pasti datang." Kamila mengangguk. "Aku akan mengatur waktu pertemuan berikutnya, Mas. Ingat, fokus kita berdua adalah Dara. Jangan bawa masalah kita ke hadapannya." Adnan mengangguk pasrah. Ia kini hanya sehelai daun kering yang jatuh dari pohon besar. Ia telah melihat kebenaran, ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Kamila membawa Dara pergi. Dalam perjalanan pulang, Dara bertanya, "Mama, Papa terlihat sedih sekali." "Semua orang pernah sedih, sayang, termasuk Papa. Tapi Mama yakin, Papa akan belajar menjadi lebih baik. Dan kita akan selalu ada untuk mendukungnya." "Sebagai Papa Dara," jawab Kamila, meyakinkan putrinya. Kamila kini menyadari, ia telah melewati badai terberat. Keangkuhan Adnan telah mengajarkannya sebuah pelajaran mahal, bahwa menjadi dirimu yang sesungguhnya adalah kekuatan terbesar, dan kerendahan hati adalah harta yang tak ternilai. Ia telah memenangkan pertempuran, dan kini ia siap menjalani kehidupan yang ia desain sendiri, penuh kejujuran, kebahagiaan, dan cinta sejati. Kehidupan Kamila dalam 3 bulan terakhir ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Ia bukan lagi sekadar CEO, tetapi ikon, simbol ketegasan dan kecerdasan wanita yang memilih untuk mendahulukan integritas di atas segalanya. Kisah perceraiannya, yang menjadi rahasia umum di kalangan elit bisnis, justru mengangkat citranya sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas dalam strategi, tetapi juga berani dalam prinsip hidup. Kamila kini diundang sebagai pembicara utama dalam Forum Teknologi Internasional di Singapura. Ia berdiri di atas panggung yang megah, mengenakan gaun malam berwarna safir yang memantulkan cahaya, berbicara tentang visi PT Sinergi Teknologi Utama di masa depan. Di hadapan ribuan audiens, ia memancarkan karisma yang tak terbantahkan. "Integritas adalah aset terbesar yang tidak bisa diukur dalam neraca keuangan," ujar Kamila, suaranya lantang dan beresonansi di seluruh ruangan. "Saya belajar bahwa kita harus jujur pada diri sendiri. Jangan pernah membiarkan orang lain mengecilkan nilai Anda,
hanya karena mereka terlalu buta untuk melihat potensi yang Anda miliki. Berdiri di atas kebenaran Anda adalah kekuatan finansial sejati. Pernyataan itu, yang secara halus menyentil kisah masa lalunya dengan Adnan, mendapatkan standing ovation. Camilla tersenyum, senyum yang tulus, senyum seorang pemenang yang telah menaklukkan trauma masa lalu. Ia telah menemukan kembali suaranya, dan suara itu kini didengar oleh dunia. Setelah acara keynote, Camilla menghadiri jamuan makan malam formal. Ia ditemani oleh Arif, yang senantiasa menjaga jarak profesional dan loyal. Camilla berbincang santai dengan berbagai tokoh penting, termasuk investor kelas kakap dan pejabat tinggi dari berbagai negara. Dalam keramaian itu, seorang pria mendekatinya. Ia adalah Reno, CEO perusahaan venture capital ternama yang baru saja menyelesaikan proses merger dengan Camilla. Reno adalah pria mapan, seumuran Camilla, dengan mata yang ramah dan senyum hangat. Ia tidak membawa aura kesombongan. Sebaliknya, ada aura tenang dan menghormati yang menyelimutinya. Nona Camilla, pidato Anda malam ini sungguh inspiratif. Puji Reno, nadanya tulus. Saya terutama tersentuh ketika Anda berbicara tentang nilai diri. Itu butuh keberanian besar. Terima kasih, Bapak Reno, balas Camilla, mencoba bersikap formal. Reno tersenyum. Tolong, panggil saya Reno. Saya harus mengakui, saya mengikuti sedikit cerita Anda. Bukan karena gosip, tetapi karena keberanian Anda. Mengapa Anda rela menyembunyikan identitas dan kekuatan sebesar itu demi menjaga pernikahan? Camilla terdiam sejenak. Dulu, saya percaya bahwa cinta sejati harus bebas dari kekuasaan dan uang. Saya ingin suami saya mencintai saya tanpa perlu merasa terancam. Saya ingin dia melihat saya sebagai manusia biasa. Sayangnya, saya salah. Saya justru memberinya ruang untuk meremehkan dan menyakiti. Reno menatapnya dengan pengertian mendalam. Itu bukan salah Anda, Camilla. Itu adalah kesalahan persepsi dari orang yang Anda cintai. Tapi, senang melihat Anda sekarang. Anda tidak hanya mengambil kembali perusahaan Anda mengambil kembali diri Anda sendiri. Perbincangan mereka mengalir ringan, jauh dari topik bisnis yang berat. Reno menanyakan tentang event planner kecil-kecilan yang dulu Camilla jalankan. Ia tertarik pada passion Camilla terhadap detail dan keindahan, sesuatu yang jarang ia temukan pada pebisnis teknologi lain. Jadi, Anda masih menyukai dekorasi bunga dan penataan ruangan? Tanya Reno. Camilla tertawa kecil. Tentu saja. Itu adalah sisi kreatif saya yang tidak bisa dibunuh oleh angka. Saya masih sering menata meja makan dengan Dara di penthouse. Itu menyenangkan. Itu luar biasa, Camilla. Saya rasa, itulah keseimbangan yang dicari banyak orang. Berhasil di dunia yang kompetitif, namun tetap membumi pada hal-hal sederhana, kata Reno tulus. Pandangannya tidak hanya tertuju pada Camilla sang CEO, tetapi pada Camilla sang wanita. Pertemuan itu meninggalkan jejak hangat di hati Camilla. Setelah sekian lama, ia merasa ada pria yang melihatnya secara utuh. Mengakui kekuatannya sebagai CEO, namun juga menghargai kelembutan dan hobi sederhananya sebagai seorang wanita. Beberapa minggu setelah pertemuan di Singapura, Reno mulai mengirimkan pesan sesekali, tidak pernah memaksa, selalu penuh perhatian, menanyakan kabar Dara, atau mengirimkan tautan artikel yang ia tahu akan menarik minat Camilla. Sementara itu, Adnan perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Camilla mengizinkan pertemuan rutin dengan Dara, selalu di tempat umum, dengan pengawasan jarak jauh yang disiapkan Arif. Adnan kini bekerja di perusahaan rintisan kecil, jauh dari kemewahan sinergi teknologi utama. Suatu kali, saat menjemput Dara di taman, Adnan berpapasan dengan Camilla. Ia tidak lagi mencoba menghina, ia hanya menunduk sedikit. Terima kasih sudah mengizinkan aku bertemu Dara, Camilla, kata Adnan, suaranya sudah lebih stabil, tanpa histeria. Itu hak Dara, Mas. Aku harap kamu menggunakannya dengan baik, jawab Camilla. Aku benar-benar berusaha untuk berubah. Aku menyadari betapa bodohnya aku menukar dirimu dengan kesombongan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dulu aku bisa menertawakanmu. Adnan mengakui, penyesalannya terdengar otentik. Camilla menatapnya, ada sedikit rasa iba namun tidak ada keinginan untuk kembali. Fokuslah pada perbaikan dirimu, Mas. Bukan untukku,
tapi untuk dirimu dan untuk Dara. Melihat perubahan Adnan, walaupun pahit, namun ia telah belajar dari kesalahannya, memberikan Kamila ketenangan. Ia tahu, perpisahan ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Adnan kini berada di jalur yang benar untuk menemukan kerendahan hati yang hilang, sementara Kamila berada di jalur kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamila membalas pesan dari Reno, yang mengajaknya makan malam. Ia berpikir sejenak. Setelah sekian lama, ia merasa hatinya terbuka. Ia telah menyembuhkan luka masa lalu. Ia telah mendapatkan keadilan, dan ia telah melihat mantan suaminya berubah. Kepada Reno, terima kasih atas tawarannya. Aku bersedia. Tapi aku punya satu syarat. Tidak ada pembicaraan bisnis. Hanya Kamila dan Reno. Jawaban Reno datang cepat. Kepada Kamila. Itu janji. Dan saya berjanji, saya akan melihat Kamila seutuhnya. Kamila tersenyum. Senyum itu bukan lagi topeng, bukan lagi hasil kepura-puraan. Itu adalah senyum harapan. Ia telah menutup pintu masa lalu dengan hormat, dan kini, ia siap membuka pintu masa depan yang cerah, membawa serta Dara dan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ia siap untuk cinta sejati yang tidak perlu menuntut pengorbanan identitas. 6 bulan telah berlalu sejak badai persidangan. Kehidupan Kamila kini stabil dan bersinar, seperti berlian yang baru selesai dipoles. Kamila Syahputri, sang CEO, telah menancapkan kakinya dengan kuat di puncak dunia korporat, memimpin PT Sinergi Teknologi Utama menuju ekspansi global yang ambisius. Namun, di antara rapat Dewan Direksi dan perjanjian merger bernilai jutaan, ia tidak pernah lupa pada peran utamanya sebagai ibu bagi Dara. Malam itu, Kamila bersiap untuk makan malam pertamanya dengan Reno. Ia memilih gaun berwarna emerald sederhana namun elegan, jauh dari pakaian mencolok yang biasa dipakai para sosialita. Kamila berdiri di depan cermin, tersenyum pada bayangan dirinya. Ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, ia merayakannya. Dara, yang kini berusia 8 tahun, masuk ke kamar Kamila, mengenakan piyama beruang kesayangannya. Mama cantik sekali. Mau pergi kemana? Tanya Dara, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang polos. Mama mau makan malam, sayang. Bersama teman baru, Om Reno, jawab Kamila lembut, merapikan poni Dara. Om Reno yang sering mengirimkan buku cerita itu. Iya, dia. Kamu tidur duluan, ya? Ada Bibi yang menemani. Mama tidak akan pulang larut. Kamila mengecup kening putrinya. Kamila tiba di sebuah restoran yang tenang, jauh dari keramaian pusat kota. Reno sudah menunggunya, berdiri menyambutnya dengan senyum hangat dan tulus. Ia tidak mengenakan jas mahal, melainkan kemeja linen yang santai. Kamu terlihat luar biasa, Kamila, puji Reno, matanya tidak hanya sekadar memuji penampilan luar Kamila, tetapi melihat keseluruhan dirinya. Kamu juga, Reno. Terima kasih sudah menghormati permintaanku untuk menghindari pembicaraan bisnis. Balas Kamila, merasa nyaman sejak detik pertama. Makan malam mereka adalah oase. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, seni, buku, traveling, dan yang paling penting, nilai-nilai kehidupan. Reno mendengarkan Kamila dengan perhatian penuh, tanpa pernah memotong atau mencoba mendominasi pembicaraan. Ia tidak berusaha membandingkan gajinya dengan Kamila, atau menanyakan tentang valuasi perusahaannya. Saya dengar, Anda tetap menjaga hobi event planning Anda, Kamila, ujar Reno di tengah hidangan penutup. Itu mengesankan. Banyak orang di posisi Anda akan meninggalkannya. Itu adalah bagian dari diriku, Reno. Aku tidak mau lagi menyembunyikan bagian manapun dari diriku. Aku belajar bahwa cinta yang benar akan menerima seluruh paket, bukan hanya bagian yang menguntungkan atau yang mudah dipamerkan. Jelas Kamila, suaranya mengandung pelajaran dari masa lalu. Reno mengangguk, meletakkan garpu peraknya. Saya percaya itu. Saya tidak tertarik pada KS, Kamila. Saya tertarik pada Kamila yang bisa membangun imperium raksasa, namun tetap peduli pada detail terkecil seperti penataan bunga dan kebahagiaan putrinya. Kamila merasakan getaran halus di hatinya. Ini adalah kali pertama ia merasa dilihat secara utuh oleh seorang pria, tanpa penghakiman atau ancaman. Reno tidak melihatnya sebagai lawan yang harus dikalahkan atau sebagai aset yang harus dibanggakan.
Ia melihatnya sebagai Camilla, yang cerdas, kuat, dan penuh kasih. "Kamu berbeda, Reno," kata Camilla tulus. "Kita semua punya masa lalu, Camilla. Tapi yang penting adalah apa yang kita pelajari dari masa lalu itu." "Mantan suamimu?" Reno berhenti sejenak, dia belajar dengan cara yang sulit. "Dan Anda mengajari dunia bahwa harga diri wanita tidak bisa dibeli atau diremehkan." Kencan itu berakhir dengan janji untuk pertemuan berikutnya. Sebuah janji yang terasa ringan dan penuh harapan. Beberapa waktu kemudian, saat menjemput Dara dari sekolah, Camilla berpapasan dengan Adnan. Adnan kini tampak lebih baik, meskipun masih jauh dari kemewahan masa lalunya. Ia tidak lagi diintimidasi oleh Camilla. "Dia sudah di mobil, Camilla," kata Adnan, menyerahkan tas sekolah Dara. "Aku ingin berterima kasih. Aku sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah startup yang fokus pada nilai-nilai yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan aku mulai menghargai proses kecil. Aku sekarang tahu bahwa tawa ejekanku di ruang sidang itu adalah kebodohan terbesar dalam hidupku." "Aku senang mendengarnya, Mas," jawab Camilla, senyumnya kini menunjukkan rasa damai. Ia telah memaafkan, bukan untuk Adnan, tetapi untuk ketenangan hatinya sendiri. "Aku akan selalu mendukungmu sebagai papa Dara," tambah Camilla. Adnan mengangguk, matanya menunjukkan rasa syukur yang mendalam. "Aku janji, aku akan menjadi ayah yang lebih baik. Dan Camilla, kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu." Camilla masuk ke mobil, di mana Dara sudah duduk di kursi belakang. Ia menyalakan mesin dan mengantar Dara pulang. Musim berganti. Camilla dan Reno semakin dekat. Reno telah bertemu Dara dan mereka memiliki ikatan yang baik, dibangun di atas rasa hormat dan perhatian. Reno tidak pernah berusaha menggantikan posisi ayah Dara. Ia hanya menawarkan dirinya sebagai teman yang baik bagi Camilla. Pada suatu sore yang cerah, di taman yang sama tempat ia pertama kali bertemu Adnan setelah perceraian, Reno mengajukan pertanyaan yang sudah lama Camilla tunggu, namun tidak pernah ia duga akan seindah ini. "Camilla," kata Reno, memegang tangannya, "aku tidak tertarik pada kekayaanmu. Aku tertarik pada kekuatanmu, kebaikan hatimu, dan caramu membesarkan Dara. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan karena aku ingin berbagi imperium atau gaji, tetapi karena aku mencintai Camilla yang berdiri di hadapanku ini. Camilla yang utuh." Camilla menatap matanya, mata yang jujur dan tanpa pretensi. Air mata kebahagiaan menggenang. Ia tidak perlu menyembunyikan apapun. "Aku juga mencintaimu, Reno. Terima kasih sudah melihatku seutuhnya," jawab Camilla. Dara, yang sedang bermain di dekat mereka, berlari menghampiri. "Mama, Om Reno, apa kalian akan sering main bersama?" tanya Dara, wajahnya memancarkan harapan. Camilla dan Reno saling berpandangan, lalu tersenyum. "Ya, sayang. Kami akan sering main bersama," jawab Camilla. Camilla kini menyadari, akhir yang bahagia bukanlah tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling berkuasa. Akhir yang bahagia adalah tentang menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menemukan cinta yang menghargai keutuhan itu. Adnan telah mengajarkannya harga diri, dan Reno mengajarkannya bahwa cinta sejati tidak memerlukan topeng. Ia telah memenangkan segalanya. Putri yang bahagia, karir yang cemerlang, dan seorang pria yang mencintainya tanpa syarat. Kisah Camilla adalah bukti bahwa tawa penghinaan dari orang lain hanyalah angin lalu, dan kebenaran yang dipegang teguh akan selalu membawa pada kebahagiaan sejati. Ia tersenyum, senyum penuh kepuasan, siap menyambut lembaran hidup yang benar-benar bahagia.